Shalom, saudara sekalian. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita hindari, dunia yang kita diami ini mendorong kita untuk memiliki yang namanya ambisi. Ambisi, hasrat, atau mendapatkan keuntungan adalah nilai-nilai yang selalu dunia ini ajarkan. Tentu, manusia yang hidup tanpa ambisi dan tanpa tujuan dan tanpa sebuah hasrat bisa dikatakan sebagai orang yang hidup segan, mati tak mau. Orang seperti ini adalah orang yang naas karena dia tidak bisa menghasilkan apa-apa untuk dirinya sendiri. Singkatnya, orang yang tidak memiliki ambisi dan hasrat dalam hidupnya adalah orang yang tidak bisa mengurus dan memelihara dirinya sendiri. Namun di sisi yang lain, manusia dengan ambisinya, tujuannya, hasratnya juga sangat berbahaya. Dia hanya berpikir tentang dirinya dan keuntungannya yang bisa dinikmati sendiri. Dan bisa jadi sebagian dari kita tergolong orang-orang seperti ini. Setiap hal kita lakukan, setiap cara kita usahakan agar ambisi kita tercapai dan keuntungan kita banyak dan cepat dapat kita peroleh. Tidak peduli orang lain rugi atau jatuh, yang penting saya untung dan saya tidak sengsara. Saudaraku, inilah yang dikisahkan dalam 2 Samuel pasal ke-16. Perikop ini masih melanjutkan kisah pelarian Daud dari kejaran Absalom. Dan di perikop ini Daud banyak berjumpa dengan beberapa tokoh dan juga menceritakan tentang Absalom. Dan tentu saja tentang ambisi-ambisi mereka yang jahat dan rusak. Yang pertama adalah Ziba. Ziba ini adalah hamba dari Mephiboset. Ziba datang menemui Daud jelas untuk mencari keuntungan pribadinya. Dia bawa berbagai macam makanan untuk menarik hati Daud. Bahkan di ayat pertama dicatat, Ziba juga memberikan Daud keledai sebagai kendaraan untuk Daud. Lalu Daud bertanya di ayat ketiga, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Ziba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem. Sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Ziba mengatakan bahwa Mephiboset telah menjadi raja Yerusalem. Padahal faktanya saat itu Daud masihlah raja Yerusalem. Bahkan kalau dipikir-pikir, Absalom yang menginginkan tahta kerajaan Yerusalem tidak akan mungkin memberikan begitu saja kepada Mephiboset, seorang yang lumpuh. Sehingga berita yang dibawa oleh Ziba bahwa Mephiboset telah menjadi raja Yerusalem adalah sebuah kebohongan. Lalu apa tujuan dari Ziba ini? Tujuannya adalah supaya Daud membenci Mephiboset. Ziba tahu kalau dia berpihak kepada Mephiboset, ia akan kalah. Sebab Mephiboset tidak bisa berperang. Di sisi yang lain, kalau dia berpihak pada Absalom, belum tentu dia menang. Sebab bagi Ziba, dia tahu betul kalau Daud itu tidak perlu dilakukan lagi dalam strategi dan cara dia berperang. Sehingga dia mencoba berbagai cara untuk mengambil hati Daud dan bersahabat dengan Daud. Tokoh yang kedua yaitu Simei bin Gera. Ia adalah seorang pendukung Saul. Di ayat kelima dicatat, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari keluarga Saul bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Simei terus-menerus mengutuk Daud, bahkan tidak segan-segan ia melempari tentara yang menyertai Daud saat itu. Tentu saja ada ambisi dari Simei supaya Daud jera dan makin sengsara dalam pelariannya. Kalaupun Saul tidak menjadi raja, setidaknya Daud tidak bisa menikmati kerajaannya. Mungkin itu pikir Simei. Simei terus-menerus mengutuk Daud. Dalam ayat ke-8 dicatat, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena seorang penumpah darah. Simei terus menyerang Daud dengan kutukannya. Bahkan Abisai, salah seorang teman Daud, tidak terima dengan apa yang dilakukan Simei dan hendak membalasnya. Namun Daud menghalangi niat baik dari Abisai. Daud berkata, kalau kutuk itu berasal dari Tuhan, terima saja. Jika Tuhan mau menghukum dirinya lewat anaknya Absalom yang hendak membunuhnya, mungkin Tuhan juga pakai kutukan Simei untuk menghukumnya. Daud mengerti betul bahwa dia tidak punya kendali apapun atas apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam dirinya. Dia hadapi kesulitan itu, tapi dengan iman dia juga teguh seperti yang tercatat dalam ayat ke-12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku.
Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Daud menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan dan berharap Tuhan memberikan kepadanya belas kasihan. Lalu tokoh yang terakhir yaitu Absalom. Absalom punya ambisi untuk mendapatkan kerajaan Yerusalem. Bahkan ambisi itu hendak ia wujudkan dengan membunuh ayahnya yaitu Daud. Namun karena usaha pertama ini agak sulit, sebab Daud selalu saja lari dari kejarannya, maka Absalom balik ke Yerusalem untuk melakukan rencana yang kedua. Di sana Absalom ingin merebut Yerusalem secepatnya. Dan sekarang usaha yang dia lakukan adalah dengan meniduri gundik-gundik ayahnya yaitu Daud. Ayat ke-22 dicatat, maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada masa itu, memiliki dan tidur bersama istri atau gundik dari raja berarti seseorang sudah berkuasa atas kerajaan. Semua rakyat harus melihat supaya rakyat tahu bahwa mereka punya raja yang baru. Dan cara inilah yang dilakukan oleh Absalom supaya ambisinya segera terwujud, bahkan dengan tidur bersama-sama dengan gundik-gundik ayahnya. Saudaraku, dari 2 Samuel pasal 16 ini kita bisa belajar dan kembali disadarkan betapa berbahayanya ambisi manusia yang jahat. Seperti Ziba yang mencoba menipu Daud dengan kata-kata manis. Atau seperti Simei yang berharap orang lain dapat menderita. Atau mungkin seperti Absalom yang melakukan segala cara sekalipun sangat menjijikkan untuk keberhasilan ambisinya. Orang-orang ini hanya berpikir tentang keuntungan pribadi, tidak peduli apakah cara itu pantas atau tidak. Yang utama adalah untung atau tidak. Tidak peduli apakah usaha itu berdosa atau tidak. Yang penting ada untung atau tidak. Keuntungan pribadi atau ambisi pribadi itu terjadi, saudara, karena kita lebih mengasihi satu hal daripada hal yang lain. Agustin dari Hippo pernah berkata, masalah utama dalam hidup kita adalah kasih yang kacau, kasih yang salah arah di dalam hati kita. Kita lebih mengasihi keuntungan pribadi, dan itu menjadi masalah. Sebab tidak ada manfaat kekal yang diberikan oleh mengejar keuntungan pribadi. Semua itu akan berakhir sia-sia. Dan jelas, mengejar keuntungan pribadi sangat bertolak belakang dengan Injil. Keuntungan pribadi itu identik dengan arogansi, sedangkan Injil identik dengan kerendahan hati. Bukankah Yesus Kristus telah memberikan contoh saat dia ada dalam dunia ini? Bukan keuntungan pribadi yang dia usahakan. Bukan kenyamanan pribadi yang Kristus kerjakan. Tapi justru Kristus merendahkan dirinya, berkorban, dan mati bagi kita. Di dalam 2 Korintus pasal ke-8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah yang Kristus lakukan buat kita. Dia tidak ingin kita hidup dalam ambisi-ambisi yang fana dan jahat. Sebab apa yang dunia tawarkan, jerat kebinasaan. Tapi apa yang Kristus tawarkan, jalan kehidupan. Hari ini kita belajar bahwa tanpa kita sadari, kita berusaha mendapatkan segalanya hingga kita meninggalkan Tuhan kita. Tapi Kristus rela melepaskan segalanya untuk mengejar kita. Biarlah ambisi kita dimurnikan hanya untuk kebenaran Tuhan dan Injil-Nya. Amin.